warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lahat. Berikut kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, di mana di sini saya sendiri yaitu Anggreni Asrilopa, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 4 Lahat, dan teman Saya Endang Purwanti dari SMA Negeri 2 Lahat. dan satu lagi teman saya. Saya Julius dari SMA Negeri 1 Gumetalam. Baiklah, pada hari ini kami akan melaksanakan coaching tahap pertama ini. Saya sebagai observer, Pak Julius sebagai coachee, dan Ibu Endang sebagai coachnya. Oke. Baik, di sini bagaimana kabarnya Pak Julius dan Ibu Endang? Alhamdulillah baik Bu Anggi. Ya, Ya, alhamdulillah sehat semua ya. ya Bu. Alhamdulillah, amin. Sebelum proses coaching ini kita mulai, saya ingin bertanya sedikit kepada coachnya ya. Kepada Ibu Endang, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama yaitu, Ya Bu. ini kan kita akan melaksanakan proses coaching ya. Di sini proses coaching dengan alur tirta. Jadi menurut Ibu, apa itu coaching dengan alur tirta? Ibu bisa dijelaskan? Coaching dengan alur tirta itu suatu tahapan coaching yang terdiri dari sesuai dengan kata-kata tirta tadi. T itu tujuan umum, kemudian I-nya itu identifikasi masalah, lalu R itu rencana aksi, dan TA itu tanggung jawab. Iya, jadi tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Ibu ya. Iya Bu. Nah, jadi di sini Bu, dalam proses coaching itu ada 3 kompetensi inti yang akan kita kembangkan. Bisa Ibu sebutkan kompetensi inti apa saja yang akan dikembangkan? Pada observasi kali ini 3 kompetensi yang akan dikembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, benar sekali Bu. Jadi Bu, di sini kita akan melaksanakan proses coaching melalui dengan alur tirta ya Ibu ya. Iya Bu. Oke, kalau begitu saya persilahkan kepada Pak Julius dan Ibu Endang untuk melaksanakan proses coachingnya. Oke Bu, terima kasih atas Ya, terima kasih, kesempatannya. Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Pak Julius. Alhamdulillah Ya. bisa bertemu sama Bu Endang nih. Iya Pak. Apa kabarnya nih Bu Endang? Ya, alhamdulillah baik kabarnya Pak. Gimana Pak Julius? Apa yang mau Bapak ceritakan pada hari ini? Iya Bu, begini Bu ya. Saya pengen cerita Bu pada hari ini Bu ya. Kebetulan nih bisa bertemu dengan Bu Endang. Jadi pada minggu yang lalu kan saya melakukan praktik pembelajaran kolam renang Bu ya, di kolam renang Tirta Bu ya. Nah, jadi di kolam renang itu saya menemukan ada beberapa sebagian anak Bu ya, yang belum bisa mempraktekkan renang gaya dada gitu Bu. Jadi dia penilaiannya itu sangat sulit sekali Bu untuk menilainya, alias nilainya tidak lulus itu Bu. Jadi begitu Bu. Jadi menurut Pak Julius, apa yang Bapak harapkan dapat dari percakapan kita hari ini? Yang saya ingin harapkan dari percakapan kita hari ini adalah saya ingin solusi Bu ya, terhadap permasalahan yang saya hadapi pada hari ini Bu. Gitu. Oke.
uh, kalau melihat dari permasalahan yang Bapak hadapi itu, kenyataannya anak tersebut ada di angka berapa kalau untuk skala 1 sampai 10? Dan kira-kira apa Iya, yang menyebabkan anak ada di angka tersebut? iya Bu ya. Karena ini ada sekitar 5 anak ya di kelas 11 MIPA ini yang belum bisa tuntas dalam praktek pembelajaran renang gaya dada ini, saya menilainya anak tersebut di angka nomor 5. Karena kenapa? Dari beberapa kegiatan renang, mereka belum bisa melakukan praktik renang, Bu. Mungkin mereka belum terbiasa belajar renang ya, belum terbiasa di kolam renang, atau mereka juga merasa takut dengan kolam renang tersebut, gitu. Oh begitu ya Pak. Terus apa upaya-upaya yang akan Bapak lakukan untuk Ya, mengatasinya? dalam beberapa waktu hari ini saya telah memikirkan upaya-upaya yang akan saya lakukan, Bu ya. Yang pertama ini, solusi yang pertama ini saya akan memberikan motivasi kepada anak-anak tersebut agar anak tersebut bisa termotivasi dan mengikuti dan dapat melakukan renang gaya dada, seperti memberikan motivasi lewat video, kalimat-kalimat motivasi, Bu ya, dimana atlet-atlet yang dahulu yang berjaya sekarang dahulu belum tentu pasti bisa berenang. Mungkin itu, Bu, saya akan memberikan motivasi, Bu, kepada anak tersebut agar mereka bisa melakukan kegiatan praktek renang gaya dada. Gitu ya Pak ya. Saya setuju dengan pendapat Bapak. Terus kira-kira mungkin ada ide yang lain? Ya, ini Bu, misalkan Bu ya, Bu Endang ya, misalkan solusi pertama itu tidak bisa dilakukan, Bu ya, mungkin saya akan ada alternatif lainnya. Berarti saya akan mengajak anak tersebut mengadakan kelas tambahan, Bu ya, hari lain misalkan, Bu ya, hari libur, saya akan mengajak anak-anak tersebut belajar cara renang gaya dada. Mungkin, Bu, di waktu libur saya akan mengajak anak tersebut agar anak tersebut bisa lebih paham dan mengetahui teknik renang gaya dada. Itu, Bu Endang. Oh, ya begitu Pak ya. Bagus sekali itu Pak, usaha yang akan dilakukan. Kemudian bagaimana kira-kira tolak ukur keberhasilannya Pak? Ya, Bu Endang, tolak ukur keberhasilannya itu yaitu saya pengen anak tersebut bisa melakukan praktik renang gaya dada ya, Bu ya. Karena keadaan waktu ini kan mungkin tempat kita kemarin ya takutnya ada banjir, Bu ya. Ya, anak tuh bisa mengetahui teknik dasar renang itu, Bu. Kemudian anak tersebut mendapatkan nilai yang terbaik, Bu, standar dari KKM atau bisa lebih dari itu, Bu. Itu, Bu. Ya, bagus sekali itu Pak untuk tolak ukur keberhasilannya. Lalu apa yang menjadi komitmen terhadap upaya yang dilakukan dan kapan akan mulai dilaksanakan Pak? Ya, komitmen saya yaitu akan memberikan pelayanan dan penilaian terbaik ya untuk anak, supaya anak tersebut bisa memahami pembelajaran yang saya terapkan, Bu ya. Dan saya akan melakukan tersebut pada hari Selasa, Bu ya. Selasa saya akan memanggil anak tersebut, saya akan memberikan motivasi dan pengarahan, dan misalkan terus selanjutnya saya akan melakukan praktek penilaian lagi, remedi, Bu ya, ulang. Kemudian kalau misalkan itu tidak dapat lanjut, kemudian pada hari Sabtu karena libur ya, sorenya saya akan mengajak anak tersebut ke kolam renang dan saya akan melakukan praktik pelajaran tambahan terhadap anak tersebut. Mudah-mudahan, Bu, dapat berhasil dan berjalan dengan lancar, Bu, sehingga anak tersebut dapat memiliki nilai yang terbaik. Wah, bagus bagus sekali Pak, komitmennya. Semoga dapat terlaksana apa yang sudah menjadi komitmen Bapak. Kemudian apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita hari ini Pak? Baik, Bu, yang dapat saya simpulkan dari percakapan kita hari ini, yang pertama itu
saya tadi dapat menemukan solusi Bu ya terhadap permasalahan saya sendiri, di mana dari anak yang tidak bisa, belum bisa mengikuti pembelajaran renang gaya dada tersebut ya Bu ya, dapat memberikan upaya atau cara-cara anak tersebut bisa mempraktikkan renang gaya dada, kemudian dapat memberikan penilaian terbaik buat anak tersebut. Semoga anak tersebut dapat mampu mengikuti kegiatan renang tersebut dengan sebaik-baiknya seperti rekan-rekan yang lain. Itu Bu yang dapat saya simpulkan pada kesempatan kali ini. Baiklah Pak, alhamdulillah Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi ya. Semoga semuanya dapat terlaksana dengan baik ya Pak. Oke. Amin, amin. Mohon doanya Bu Endang. Ya, semoga bisa. Oh ya, satu lagi Pak, ketinggalan. Kira-kira siapa yang bisa dipinta bantuan untuk menjaga komitmen Bapak tadi? Ya, Bu, untuk minta bantuan mungkin saya akan minta bantuan Ibu Endang sebagai rekan sejawat saya di pelajaran PJOK. Mungkin juga ada nanti ada guru-guru PJOK satunya lagi Pak Budi Bu ya. Oke lah. Mungkin akan bisa membantu Bu agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke lah, baik Pak. Insya Allah saya siap untuk membantu menjaga komitmen yang sudah Bapak buat. Oke, sekarang bagaimana perasaan Bapak ya? Bagaimana perasaan Bapak setelah percakapan kita hari ini? Ya, perasaan saya sangat lega dan senang sekali Bu. Dari percakapan kita ini akhirnya saya bisa menemukan sendiri solusi-solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih nih Bu Endang yang telah bersedia dan menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan bercakap pada kesempatan kali ini Bu Endang. Oke ya Pak, sama-sama. Ya, alhamdulillah Ya, sudah dapat solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi ya. Mungkin masih ada lagi yang ingin dibicarakan Pak? Ya, cukup dulu Bu. Sekian karena saya masih ada jam pelajaran yang lain. Saya izin dulu Bu ya. Lain kesempatan kita akan berbicara lagi dan ngobrol lebih panjang lagi mengenai kegiatan sekolah kita Bu. Oke, Terima kasih Pak. Bu Endang. Oke. Permisi dulu Pak ya. Ya Pak, sama-sama Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Endang dan Pak Julius yang telah melaksanakan proses coachingnya. Baik, di sini saya sebagai observer, secara keseluruhan saya sudah melihat proses coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Endang itu sudah sangat baik Bu, di mana Ibu Endang sudah melaksanakan, mengembangkan kompetensi intinya, yaitu di mana Ibu Endang di sini kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, serta mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi di sini sehingga si coach dapat menyelesaikan persoalannya sendiri seperti itu. Selain itu, saya juga sambil kita mengevaluasi bahwa coaching yang dilakukan Ibu Endang ini sudah sangat sesuai dengan alur Tirta. Ibu Endang menanyakan tujuannya, mengidentifikasi masalahnya. Setelah itu Ibu Endang juga si coach juga bisa membuat rencana aksinya dan bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan nantinya seperti itu ya. Oke ya, Bu Endang ya. Jadi di sini proses coaching ini tidak hanya bisa kita lakukan terhadap siswa atau rekan sejawat kita, tetapi bisa dilakukan terhadap setiap orang yang mempunyai masalah seperti itu ya. Baik, kami dari kelompok 2 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kasus 2 ini kami akan mempraktekkan coaching. Di sini saya Endang Purwanti sebagai observer, kemudian Pak Julius sebagai coach dan Ibu Anggi sebagai coachee. Oke, baik, sebelum kita mulai
kegiatan coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebagai observer kepada Pak Julius sebagai coach. Baik, Pak Julius, untuk kegiatan hari ini kan Bapak yang akan berperan sebagai coach. Kira-kira untuk pelaksanaan coachingnya kan itu ada alur tirta, Pak ya. Nah, kira-kira alur tirta itu yang bagaimana, Pak? Bisa tolong dijelaskan? Kalau di sini Bu ya, kalau alur tirta itu ada 4, yaitu yang pertama itu T itu adalah tujuan umum, kemudian I-nya itu identifikasi masalah, kemudian R itu rencana aksi, kemudian T-nya itu tanggung jawab. Oh gitu Pak ya, benar. Jadi alur tirta itu ada 4, tadi dimulai dengan tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi nanti itu poin-poin yang akan saya lihat sebagai observer pada saat pelaksanaan coaching. Kemudian untuk kompetensi coaching pada alur tirtanya kan ada 3 Pak. Bisa tolong disebutkan apa saja? Ya, di kompetisi coaching ini ada 3 Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, baik. Jadi ada 3 kompetensi coaching juga yang akan diamati pada observasi pelaksanaan coaching ini. Ya, silakan untuk Bu Anggi dan Pak Julius melaksanakan coachingnya. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Pak Julius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Anggi. Ya, Bu, silakan Bu Anggi, silakan duduk. Apa kabarnya nih, Bu Anggi? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat juga, Bu Anggi. Oh, Bu Anggi. Nih, ada cerita apa nih, Bu Anggi? Iya, Pak. Kemarin saya juga sempat sempat cerita sama Bapak kan kalau saya ingin cerita, dan alhamdulillah sekarang Bapak sudah nggak ada kegiatan lagi kan? Iya Bu, kebetulan Bu Ya, lagi kita kosong bisa Bu. cerita-cerita sedikit ya Pak ya. Boleh, silakan Bu. Iya, jadi di sini Pak, kemarin itu kan saya mengajar mata pelajaran spreadsheet ya Pak ya. Produktif Ya, ya. akuntansi itu artinya mata pelajaran aplikasi pengolah angka Pak. Jadi pada mata pelajaran tersebut saya mengajarkannya di lab komputer. Nah, pada saat saya mengajar di lab komputer itu ternyata masih ada di sini saya lihat ada 2 siswa Pak yang belum sama sekali bisa mengoperasikan komputer itu, termasuk itu mengoperasikan aplikasi pengolah angkanya atau spreadsheet yang kita sebut dengan Excel seperti itu Pak. Jadi di sini saya ingin cari solusi nih Pak, gimana sih cara menyelesaikannya agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan seperti itu. Iya. Oh, Bu Anggi, ini ya, ada 2 siswa yang belum bisa mengoperasikan komputer, terutama materi pembelajaran Excel ya Bu ya. Bu Iya, Anggi ngajar kelas berapa Bu? Saya mengajar di kelas 2 dan kelas 1 Pak. Oh, iya. Jadi apa yang diharapkan dari percakapan kita hari ini Bu Anggi? Jadi saya ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut Pak ya. Bagaimana caranya agar siswa tersebut yang tidak mampu mengoperasikan komputer jadi minimal mampu mengoperasikan komputer itu terlebih dahulu Pak. Jadi di sini. Oh, jadi Bu Anggi ingin solusi ya. Nih, kalau Iya, Pak. kenyataannya Bu ya, Bu Anggi ya, anak tersebut di angka 1 sampai 10. Anak tersebut di angka keberapa Bu Anggi? Dan apa yang menyebabkan anak tersebut di angka itu? Di sini lebih ke kelas 1 ya Pak ya, dimana Iya. pada saat itu saya mengajar di kelas 1, jadi kedua anak tersebut sama sekali belum mengerti menghidupkan komputer pun anak tersebut tidak mengerti. Jadi kalau pada skalanya itu mungkin masih skala 0 seperti itu Pak ya. Jadi anak 0 tersebut ya? sama sekali belum mengerti cara menghidupkan komputer tersebut.
Oh, nol ya Bu Anggi ya. Ini Iya, Pak. apa Bu Anggi upaya-upaya yang akan Ibu Anggi lakukan terhadap permasalahan itu? Iya, Pak ya. Upaya yang akan saya lakukan itu yang pertama sekali, saya pada saat proses pembelajaran selalu memberikan motivasi kepada siswa tersebut, Pak. Jadi saya berikan motivasi bahwa spreadsheet ini mudah, nak, seperti itu. Kalau kita menyenangi pelajarannya, kita akan berusaha untuk belajar seperti itu agar bisa mata pelajaran spreadsheet ini dapat lulus seperti itu, Pak. Selain itu juga saya meminta bantuan kepada teman-temannya itu jika ada siswa yang kesulitan itu, termasuk yang 2 orang tadi, agar dibantu seperti itu, Pak. Iya, oh gitu ya Bu Anggi ya, upaya dilakukan oleh Bu Anggi. Dan kemudian nih Bu Anggi, kenapa belum dilaksanakan upaya tersebut Bu Anggi? Apakah ada hambatan? Kalau hambatannya itu ialah memang pada saya hanya memberikan motivasi itu, Pak ya, mungkin pada saat proses pembelajarannya saja seperti itu, Pak. Jadi kan bukan yang diberi bimbingan secara khusus seperti itu kepada siswa tersebut kan, karena menurut saya itu mungkin bisa alternatif lain di luar jam pelajaran seperti itu kan. Iya. Oh itu ya Bu Anggi ya, solusi yang Ibu Anggi lakukan. Nih, apakah ada ide yang lain Bu Anggi selain yang Bu Anggi lakukan upaya tersebut? Apakah ada ide yang lain? Iya, saya sudah terfikirkan sih Pak ide yang lain itu. Selain memberikan motivasi dan meminta bantuan teman-temannya, itu saya ingin nantinya memberikan waktu tambahan untuk siswa tersebut seperti kelas privat seperti itu, Pak. Tetapi tidak ada pungutan biaya apapun. Jadi saya ingin tulus mengajari anak tersebut agar anak tersebut dapat dapat mengikuti pembelajaran di kelas seperti teman-teman yang lainnya, sehingga ia nanti bisa lulus mata pelajaran spreadsheet ini seperti itu, Pak. Ya, amin. Kita doakan ya semoga anak tersebut bisa lulus dan berhasil dalam pembelajaran Bu Anggi. Itu ide yang sangat bagus sekali nih Bu Anggi. Iya Pak, terima kasih Pak. Lakukan. Ya, semoga berhasil ya Bu Anggi ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak ya. Ini Bu Anggi, kalau tolak ukur keberhasilannya itu bagaimana Bu Anggi? Kalau menurut saya, siswa tersebut dikatakan berhasil itu jika siswa tersebut sudah bisa sampai membuka aplikasi spreadsheet-nya, Pak. Ketika dia sudah bisa membuka komputer, ia juga bisa membuka aplikasi spreadsheet-nya saja seperti itu. Sedangkan nanti kan rumus-rumusnya itu nanti kita pelajari selama proses pembelajaran seperti itu. Jadi ia tidak kesulitan ketika disuruh oleh guru, ayo nak buka komputernya, buka aplikasinya, buka sheet ini. Jadi ia sudah mengerti tahap-tahap untuk menghidupkan komputer dan membuka aplikasi spreadsheet itu sendiri. Iya, sangat luar biasa sekali ya Bu Anggi ya, tolak keberhasilannya sehingga anak tersebut dapat mampu melakukan pembelajaran itu dengan baik ya. Nih, kemudian Bu Anggi, apa yang menjadi komitmen terhadap upaya yang dilakukan dan kapan akan dilaksanakan nih Bu Anggi? Iya Pak, itu tadi komitmen saya yaitu agar saya mampu memberikan jam tambahan tadi atau di luar jam pelajaran ya Pak ya kepada anak tersebut, terus memberikan motivasi dan meminta bantuan juga kepada teman-temannya di dalam kelas untuk membantu anak tersebut jika ada masalah selama proses pembelajaran. Terus yang kapan saya akan melakukannya yaitu pada saat proses pembelajaran selanjutnya Pak, seperti itu. Dan kalau bimbingannya itu akan saya bicarakan dulu atau diskusikan dulu dengan ketua jurusan kami Pak. Iya. Oh iya, ini komitmen dan keberhasilan yang bagus sekali itu yang dibuat oleh Bu Anggi. Tidak sabar ini saya mau mendengar keberhasilan dari Bu Anggi ini. Iya Pak. Terus lanjutnya Bu Anggi ini menurut Bu Anggi nih, apa yang bisa Ibu Anggi simpulkan dari percakapan kita kali ini?
Ya, jadi yang dapat saya simpulkan itu di mana saya mendapat gambaran Pak ya dari Bapak mengenai apa yang harus saya lakukan seperti itu kan untuk mengatasi masalah tersebut, di mana diantaranya tadi terus memberikan motivasi, saling membantu agar teman atau tutor sebayanya lebih ditingkatkan Pak ya, dan saya akan melaksanakan bimbingan tadi kepada siswa tersebut secara pribadi Pak. Ya. Sekali nih Bu Anggi, kesimpulan yang Ibu Anggi sampaikan. Nih, bagaimana nih perasaan Ibu Anggi setelah melakukan percakapan pada hari ini, Bu Anggi? Semangat Pak, semangat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Senang, akhirnya saya punya solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Alhamdulillah, Bu Anggi ya. Oke, Bu Anggi, apakah ada hal-hal yang lain nih, Bu Anggi, yang ingin dibicarakan? Untuk saat ini cukup dulu Pak, nanti saya akan berdiskusi dulu dengan ketua jurusannya, nanti saya kabar-kabar Bapak lagi. Ya, Bu. Semoga berhasil, Bu ya. Ya. Bu Anggi, ada jam pelajaran lain apa ini? Apa sudah habis ini? Ini sudah habis Pak. Oh iya. Ya. Iya. Terima kasih ya kepada Pak Julius lah, karena Ya, saya sama-sama. bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Amin. Oke, Bu Mohon Anggi. doanya ya Pak ya. Amin. Oke. Makasih Pak. Semoga berhasil, Bu. Ya. Ya, siap, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah ya Pak Julius dan Bu Anggi sudah melaksanakan praktek coachingnya. Di sini saya sebagai observer sudah bisa melihat di antara Bu Anggi dan Pak Julius sudah ada timbal balik ya. Jadi penggalian ide-ide dari coach itu sudah bisa dimunculkan oleh Pak Julius sebagai coachnya ya. Kemudian untuk alur tirtanya juga sudah ada, sudah jelas di situ tadi, mulai dari tujuan umum yang mau dicapai, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi juga sudah ada jelas tadi, dan juga yang terakhir ada tanggung jawab berupa komitmen tadi yang akan dilaksanakan. Lalu setelah itu untuk kompetensinya tadi sudah juga terlihat, sudah ada di situ, mendengarkan penuh, kemudian menggali ide-ide, lalu yang terakhir tadi juga sudah ada mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, mungkin itu saja tanggapan saya sebagai observer. Semoga kedepannya praktek coaching ini lebih baik lagi dan dapat ditingkatkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang, Bu Anggi. Ya, Sama-sama. Pak Julius, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Endang dan Bu Anggi. Siang Pak. Sampai. Apa kabarnya pada hari ini, Ibu-ibu? Ya, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini ya kita akan melakukan praktek coaching. Nah, yang pada bagian session ketiga ini yang berperan sebagai coach yaitu Ibu Anggi, dan coachingnya itu adalah Bu Endang. Nah, ini saya bertanya dulu ini dengan Ibu Anggi sebagai coach ya. Ini menurut Ibu Anggi ini kompetisi apa yang akan dikembangkan ini Bu Anggi dari alur tirta ini? Oh, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat melaksanakan proses coaching ini, yang pertama itu kompetensi kehadiran penuhnya Pak, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Oh iya, sorry Bu Anggi ya. Kalau
alur tirta itu seperti apa itu, Bu Anggi? Alur tirta ini pemecahan menggunakan alur tirta yaitu dengan cara mengidentifikasi tujuannya terlebih dahulu. T-nya itu tujuan, I-nya identifikasi, R-nya itu rencana aksinya, dan yang terakhir itu TA-nya itu tanggung jawabnya, seperti itu, Pak. Iya, sekali ya Bu Anggi ya. Jadi Bu Anggi sebagai coach ya sudah memahami apa itu kompetensi dari coaching, kemudian apa itu alur tirta. Nah, sekarang kita akan langsung sama-sama menyimak percakapan antara coach Bu Anggi dan coach Bu Endang. Kepada Bu Anggi dan Bu Endang, saya persilahkan. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggi. Apa kabarnya, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Endang. Alhamdulillah baik, Bu. Gimana Ibu kabarnya, Bu? Ya, alhamdulillah baik juga, Bu. Ya. Iya. Ada apa nih, Bu? Katanya mau cerita ya, Bu ya? Iya, Bu, begini, akhir-akhir Coba, ini, Bu, ceritakan. iya, akhir-akhir ini saya mengamati kelas yang saya ajar itu, saya melihat murid-murid mengalami penurunan itu, Bu, sepertinya dalam motivasi belajarnya itu, sehingga berdampak pada hasil belajar murid pun menurun itu, Bu. Murid-murid saya kadang terlihat asik ngobrol dengan temannya pada saat pembelajaran berlangsung itu, Bu. Oh, jadi di sini fokus kita yaitu penurunan motivasi belajar siswanya ya, Ibu ya? Iya, Bu. Jadi menurut Ibu tujuan kita cerita hari ini apa nih? Saya mengharapkan itu ada solusi atas permasalahan saya tentang penurunan motivasi murid-murid dalam belajar itu, Bu. Oh iya, jadi Bu ya, penurunan motivasi siswa itu, jadi kalau menurut Ibu dari skala 1 sampai 10 itu, Bu, motivasi siswanya itu berada di angka berapa ya, Bu ya? Kalau untuk motivasi siswanya itu mungkin sekarang ini sudah menurun di angka 6, Bu, menurut saya. Itu. Menurut Ibu penyebabnya apa ya, Bu ya? Kalau saya ingat-ingat lagi, mungkin yang menyebabkan menurunnya motivasi murid-murid itu mungkin karena pembelajarannya yang mungkin membosankan, Bu. Karena pada mata pelajaran matematika saya itu memang ada materi-materi yang itu serius pembelajarannya itu, Bu. Jadi agak-agak sulit materinya, jadi mungkin, dan juga media yang ada itu kurang mendukung, jadi mungkin itu yang menjadi penyebabnya, Bu, menurut saya. Penyebabnya jadi karena strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya dan medianya gitu ya, Bu ya? Iya. Nah, benar. jadi di sini Iya, benar, Bu. Ketika permasalahan tersebut ada, menurut Ibu apa saja upaya-upaya yang bisa Ibu lakukan agar motivasi siswa tersebut menjadi meningkat? Saya rasa saya ingin membuat murid-murid saya bisa membangkitkan lagi motivasi dalam belajarnya, mungkin yaitu dengan cara memanajemen kelas terlebih dahulu. Misalnya saya akan membuat kegiatan pembelajaran seperti ice breaking, Bu, mungkin ice breaking yang bisa membuat murid-murid menjadi senang dan bisa fokus lagi dalam belajar. Kemudian selain itu saya juga akan berusaha membuat mungkin pertanyaan-pertanyaan pemantik, ya, pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan materi yang akan saya ajarkan itu, Bu, yang juga ya sesuai dengan kehidupan sehari-hari supaya lebih murid-murid lebih mudah untuk mencernanya gitu, Bu. Wah, Ya. bagus sekali itu, Bu. Benar menurut Ibu. Saya juga setuju. Langkah-langkah yang Ibu ingin terapkan tadi itu sudah sangat baik, Bu, untuk meningkatkan motivasi siswa. Jadi di sini apalagi dengan menggunakan ice breaking tadi, Bu. Jadi siswa menjadi lebih rileks nanti, dan Iya, Bu. setelah ice breaking pasti siswa tersebut akan fokus. Ya, benar, Bu. Jadi menurut Ya. Ibu nih, apa sih tolak ukur keberhasilan dari upaya tersebut, Bu?
tolak ukur untuk keberhasilan murid itu ya si murid mencapai hasil yang terbaik dalam pembelajarannya, itu menurut saya. Kemudian berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan merespon apa yang disampaikan oleh saya sebagai gurunya, itu menurut saya tolak ukur keberhasilannya. Iya, betul sekali, Bu. Atau apakah ada ide yang lain, Bu, yang bisa Ibu terapkan agar meningkatkan motivasi siswa tersebut, Bu? Untuk ide lainnya selain yang dua tadi sudah saya sebutkan, mungkin saya akan mencoba untuk membuat media pembelajaran yang interaktif, Bu. Seperti bisa dengan video-video pembelajaran gitu. Itu yang ide lainnya. Iya, benar sekali, Bu. Media pembelajaran yang interaktif ya, Bu ya? Iya. Iya, Bu. Iya. Jadi di sini, Bu, menurut Ibu nih, strategi yang paling mudah atau paling tepat Ibu lakukan pertama sekali nanti itu yang mana, Bu ya? Yang Ibu prioritaskan dalam upayanya tadi, yang pertama sekali yang akan Ibu lakukan? Karena ini yang mudah dulu yang akan saya lakukan, sepertinya saya akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi kepada siswa yang berhubungan dengan materi, juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu saya juga akan menyelipkan tadi ice breaking, kegiatan ice breaking di sela-sela pembelajarannya, Bu. Mungkin itu dulu untuk langkah awalnya yang akan saya lakukan ya. Karena pertanyaan pemantik itu kan pada saat awal pembelajaran ya, Bu ya. Iya, benar, Dan Bu. agar siswa lebih semangat, kita laksanakan ice breaking. Ya, saya sangat pendapat dengan Ibu, Bu. Iya, makasih, Bu. Semoga berhasil ya, Bu ya. Iya. Jadi di sini setelah Ibu menerapkan hal tersebut, apa komitmen Ibu terhadap upaya tersebut, Bu? Dan menurut Ibu kapan akan dilaksanakan upaya tersebut, Bu? Rencana tersebut seperti itu. Untuk komitmen yang akan saya buat itu, saya akan merancang pembelajaran yang menarik dan mengasihkan bagi murid dengan menggunakan tadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan materi, lalu menyelipkan kegiatan ice breaking di sela pembelajaran, serta membuat media pembelajaran yang interaktif seperti video pembelajaran itu, Bu. Dan untuk pelaksanaannya akan saya laksanakan secepatnya, mungkin Senin nanti akan mulai saya laksanakan itu, Bu. Iya, betul, Bu. Lebih cepat, lebih baik agar motivasi belajar siswa dapat meningkat ya, Bu ya. Iya, Bu. Jadi di sini, Bu, bisa disimpulkan atau dijelaskan secara rinci, Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ini ya, Bu ya. Baiklah, saya akan mencoba menyimpulkan dari percakapan kita ini tadi. Saya sudah bisa mendapatkan tiga cara untuk meningkatkan motivasi belajar murid tadi. Yang pertama yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Lalu yang kedua, saya akan menyelipkan kegiatan ice breaking di sela-sela pembelajaran. Nanti ice breakingnya saya akan cari yang menarik dan bisa membuat murid merasa rileks serta bisa fokus lagi dalam belajar. Kemudian yang ketiga tadi, saya akan mencoba membuat media pembelajaran yang interaktif, bisa dengan video pembelajaran gitu, Bu. Sangat menarik sekali, Bu, itu, Bu. Semoga dapat Ibu laksanakan ya, Bu ya. Dan saya harap juga Bu. nanti dan akan meningkatkan motivasi siswa. Nah, pada saat pelaksanaan rencana Ibu ini, nanti kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam proses pelaksanaannya ini, Bu? Kalau untuk dalam proses pelaksanaannya, sepertinya saya akan meminta bantuan Ibu Rini, karena ya Ibu Rini juga kebetulan sama-sama mengajar pelajaran matematika. Jadi mungkin dia juga bisa ada ide-ide yang bisa digali dari Ibu Rini ini. Jadi saya akan mohon bantuan Bu Rini gitu, Bu. Rekan sejawat ya, Bu ya? Iya, Jadi iya, kita benar. bisa konsultasi dengan rekan sejawat sesama guru matematika ya, Bu ya? Iya, benar. Kalau boleh saya tahu nih, gimana cara Ibu menceritakan dengan Ibu Rini tadi, Bu? Ya, ya saya akan menceritakan tentang permasalahan ini. Permasalahannya bahwa di kelas yang saya ajar itu motivasi murid menurun. Jadi saya sudah mencoba
mencari solusi berdasarkan percakapan dengan Ibu Anggi sudah tadi didapatkan. Jadi itulah karena Ibu Rini mungkin sama-sama guru matematika, jadi saya yakin pasti ada ide bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa memicu siswa untuk aktif dalam belajar gitu, Bu. Luar biasa, Bu, rencananya, Bu. Semoga berhasil ya, Bu ya. Oh ya, jadi di sini makasih, gimana Bu nih Andi. perasaan Ibu nih setelah cerita dengan saya seperti itu? Perasaannya gimana, Bu? Ya, alhamdulillah, Bu, setelah adanya percakapan kita hari ini saya merasa lega dan senang sekali karena sudah bisa mendapatkan solusi apa yang kira-kira akan dilakukan untuk permasalahan yang saya hadapi terkait dengan penurunan motivasi belajar murid ini, Bu. Makasih, Bu ya. Iya, Bu. Semoga berhasil, Bu ya. Saya Amin. tunggu, Bu, rencananya dan Oke. kabar-kabar saya, Bu, ketika sudah pelaksanaannya. Dan ada lagi, Bu, yang ingin ditanyakan, Bu, atau diceritakan lagi ada lagi, Bu? Saya kira untuk saat ini dulu, Bu, yang mau saya diskusikan dengan Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas sharing pendapat dan waktu yang sudah diberi oleh Bu Anggi. Semoga solusi yang didapat pada hari ini bisa berhasil saya terapkan di dalam pembelajaran nantinya. Makasih, Bu ya. Amin, amin ya. Semangat, Bu ya. Iya, Kabar-kabar, semangat. Bu, kalau sudah pelaksanaan. Oke, ya, Bu. Makasih ya, Bu Anggi. Selamat siang, Bu. Iya, siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, tadi Ibu Endang sama Ibu Anggi telah melaksanakan praktek coaching dengan sangat baik ya tadi, di mana Ibu Anggi sebagai coach ya telah menemukan telah mendapatkan 3 kompetisi coaching sebagai alur tirta, di mana Ibu Anggi tadi sudah memenuhi syarat sebagai yang pertama itu ada kehadiran penuh, ya, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Bu Endang juga sangat baik dalam menerapkan alur tirta, di mana tadi Bu Endang telah menunjukkan sesuai dengan alur tirta, itu yang pertama itu ada tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian dan tanggung jawab. Nah, semoga dengan alur tirta ini kedepannya praktek ini akan berjalan dengan lebih baik dan dapat ditingkatkan. Demikianlah saya sebagai observer. Semoga selamat ya pada Ibu Endang dan Ibu Anggi. Ya, makasih Selamat Pak jalan Julius dengan ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hal guruku